Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ini entah video keberapa ya, saya membuat tema tentang Egy Sujana. Karena memang strateginya Jokowi berhasil ya. Jadi sekarang ini Egy Sujana sudah menjadi musuh bersama. Itu yang saya lihat ya. Karena pada akhirnya yang tadinya satu jajar lah ya, satu baris, satu sudut dengan Egy Sujana, sekarang sudah berbeda sudut tuh. Malah kalau kita lihat di dalam beberapa acara televisi, Damai Hari Lubis itu ya, yang warawiri ke TV itu sejajar dengan Nadi Azwan. Nah tapi di lain pihak ya, Termul yang ada di YouTube itu juga menyerang Egy Sujana. Kenapa bisa demikian? Karena Egy Sujana ini tidak mengaku meminta maaf. Karena memang betul sepertinya ya, saya yakin itu tidak ada ya. Keyakinan saya ini ya bisa dikatakanlah lebih dari 90%. Yakin memang tidak ada permintaan maaf itu. Yang mana pada akhirnya kan jadi bikin kesel juga, karena awalnya narasi Termul itu Egy Sujana ini meminta maaf, tapi ya ternyata ditolak oleh yang bersangkutan. Tapi tetap SP3-nya turun. Nah turunnya SP3 ini itu digugat oleh siapa? Digugat secara pemikiran ya, sampai saat ini begitu. Ini belum ada gugatan secara hukum, masih secara pemikiran saja. Ini sampai saat ini digugat oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pihaknya Roy Suryo dan kawan-kawan, itu pun digugat karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, pola pikirnya memang betul begitu ya. Jadi kalaupun mau di SP3 kan seharusnya semuanya, karena perkara-perkara yang dijadikan dalil, dijadikan asas berpikir oleh Egy Sujana di dalam meminta SP3 kepada Jokowi itu ada pula pada tersangka yang lain. Jadi kalau ini memang permasalahannya adalah kasusnya, case-nya, seharusnya semuanya di SP3 kan. Tapi kan nyatanya tidak. Berarti ini tidak melihat kejadian, ini hanya melihat individu. Jadi yang datang kepada Jokowi ya di SP3, yang tidak datang enggak. Nah ini hukum macam apa begitu ya. Itu dari sudut pandang siapa Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari sudut pandang yang lain banyak ya, dari sudut pandangnya Termul itu lain lagi. Ada yang mengatakan Roy Suryo ini residivis lah, kemudian SP3 itu tidak bisa diturunkan kecuali kalau yang bersangkutan ini wafat lah, dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita mau spice up sedikit begitu ya, kalau kita mau kasih bumbu sedikit, ini mungkin para Termul itu gerah juga tuh sama Egy Sujana. Kok yang tadinya musuh bisa cepat, bisa tahu-tahu jadi dekat begitu ya sama Jokowi. Nah ini akan kita saksikan ya. Jadi ada video ini yang membuat videonya itu Irjen Mosato ya, di kanal YouTube-nya Mosato TV. Ini aktif sekali di dalam membela Jokowi, dan kalau tidak salah satu yang dilaporkan juga oleh Roy Suryo ini membahas tentang SP3-nya SP3-nya Egy Sujana ya. Tapi saya tidak akan membahas semua videonya karena panjang videonya itu 30 menit. Saya hanya akan menampilkan cuplikannya saja. Setelah cuplikan ini kita akan melihat wawancara mungkin ya, lebih tepatnya itu wawancaranya kuasa hukum Egy Sujana di dalam membela ya Pak Egy begitu. Karena yang bersangkutan kan sudah terbang ke Malaysia itu. Ini kita akan saksikan cuplikannya saja ya. Pertanyaan saya, apakah cukup kuat RJ itu mendapatkan SP3 itu mendapatkan pada level penyidikan, ya. Sementara masih ada tahapan kelanjutannya di mana yang diatur dalam mekanisme itu mengenai penyelesaian RJ itu harus di peradilan. Nah, apakah aman mantan dua tersangka saat ini, Pak Egy dan Pak Damai, mendapatkan SP3 statusnya mereka? Ini saya lihat keren sekali gitu loh ya. Karena ternyata ya, ini mungkin perlu diketahui oleh semua pihak, itu bukan hanya terhenti kepada kepentingan SP3. Karena tadi surat SP3 itu akan dimintakan penetapan
kepada pengadilan negeri setempat. Oh ya, akan digugat nih, Ya, ya benar ya. Sebentar ya, tapi kenyataannya Egy Sujana sudah terbang ke Malaysia tuh. Dan saya kira yang bersangkutan ini tidak akan pulang cepat-cepat ke Indonesia. Saya kira ya, kita lihat saja nanti ini. Berarti RJ ini akan diajukan Oke. gugatan. Possibility-nya Ya, kuat untuk digugat. karena, Oke. karena kan yang namanya proses SP3 ya, menurut KUHP yang lama itu kan bisa diajukan gugatan pra peradilan. Oke. Di dalam pasal 8 Pertanyaannya nanti apakah SP3-nya Egy Sujana ini akan digugat atau tidak? Kalau ada yang menggugatnya siapa begitu ya? Jangan-jangan Termul yang tidak rela. Di belakangnya ada isu duit miliaran. Cuman saya tidak masuk ke situ ya. Saya tidak menuduh Egy Sujana itu mendapatkan mendapatkan duit ya sampai miliaran atau malah apalagi kalau triliunan. Itu nanti akan ada di belakang. 80 ayat 1C tidak boleh ada pengulangan tindak pidana. Betul. Nah, bisa dikatakan residivis dan tidak bisa diberlakukan kepada orang yang pernah terjerat masuk penjara atau katakan residivis. Bagaimana dengan Pak Egy ini? Ternyata itu juga ada ketentuan yang sangat substantif. Misalnya orang yang diancam hukumannya itu nggak boleh di atas 5 tahun. Itu yang pertama dulu. Ini yang bisa di RJ. Nah kalau seandainya misalnya di atas 5 tahun bisa di RJ nggak? Kalau dilihat dari KUHP ini nggak bisa. Ya. Berarti sejauh ini SP3 yang didapatkan oleh Pak Egy dan Pak Damai itu bisa kita katakan belum aman. Oke ya, itulah kurang lebih ya. Kalau ada yang mau menonton dalamnya apa, ya silahkan ke channel YouTube-nya. Cuman selama saya melihat channel Mo1 TV ya, yang paling banyak data begitu, kemudian bawa pasal-pasal video yang itu. Jadi silahkan dilihat lah kalau mau ya. Nah, kesimpulan dulu yang bisa kita dapatkan itu bukan hanya Mo1 saja loh ya, yang mempermasalahkan SP3-nya siapa Egy Sujana. Ini entah gimana cara bermainnya di belakang itu ya. Mungkin pengennya itu Egy Sujana ada perkataan saya memang meminta maaf kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya itu asli dan lain sebagainya. Jadi playing along lah ya, ikut dengan permainannya Termul yang selama ini memang mengatakan ijazahnya Jokowi itu asli, kemudian sudah dinyatakan asli oleh kuasa hukumnya, sudah diraba dan lain sebagainya. Nah itu pengennya mereka sepertinya. Nah kita akan saksikan sekarang ya. Sebentar. Sampai sini berarti kita punya kesimpulan bahwa Egy Sujana pun tidak lepas dari hujatan para Termul tuh ya. Jadi harus diingat itu. Sekarang kita akan lihat bagaimana pernyataan dari kuasa hukumnya Pak Egy. Egy ini sakit kanker stadium 4. Saya melakukan ini bukan karena yang dituduh oleh mereka yang jahat, tega. Harusnya mereka tabayun dulu sebagai orang Islam, klarifikasi kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar proyek dan hal-hal yang sangat menyakitkan padahal tidak ada apa-apa. Saya boleh dong ngomong demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya 1000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Oke ya, kalau 1000 perak pun tidak ada, saya percayalah ya. Jadi Pak Egy itu keluar dari rumahnya Jokowi nggak bawa uang dari Jokowi dikasih duit, saya percaya saya itu. Cuman kan bawa SP3 ya, jadi ini tetap saja sesuatu. Pulang dari rumahnya Jokowi itu Egy Sujana dan Damai Lubis itu tetap membawa sesuatu. Apa itu? SP3. Jadi keuntungan itu kan tidak melulu harus bersifat materi ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini bisa lebih besar daripada nilai 1-2 miliar begitu yang diberikan oleh Jokowi kepada Egy Sujana. Ini harus diingat ya, yang memberikan ini adalah kepolisian atas rekomendasinya Jokowi. Itu sebagaimana dikatakan oleh Egy Sujana. Karena Egy Sujana yang meminta kepada Jokowi, kemudian Jokowi itu entah bagaimana caranya ya memintakan kepada polisi untuk restoratif justice. Malahan kita secara moral dan material masih kita loh yang menyelesaikan ini karena keinginan saya dari mulai Bang Egy itu ketika di Riau, oke Bu Eli, saya teleponlah polisi, Pak tolong Pak, bisa enggak Bapak berhubungan dengan pihak sana dan tolong sterilkan dan amankan karena takut di situ kan nggak bisa masuk segala macam. Ternyata mereka sudah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Oke, ini saya terlewat ya detailnya ini. Ternyata terungkap sekarang siapa inisiatornya. Inisiatornya itu
ibu ini. Sebentar ya. Saya dari mulai Bang Egy oke itu ketika di Riau. Sebentar, Bang Egy oke. Berarti ada inisiator luar tuh. Inisiator luarnya siapa tidak tahu. Egy Sujana mengokekan. Ini mungkin konteksnya itu bertemu dengan Jokowi ya. Oke Bu Eli, saya teleponlah polisi. Pak tolong Pak, bisa enggak Bapak berhubungan dengan pihak sana? Nah, Bu Eli menelepon polisi. Ini sudah tidak sinkron juga dengan pernyataannya Egy Sujana, yang mana kata Egy kan tidak ada polisi di situ. Jadi ada polisi di situ itu setelah meminta restoratif justice kepada Jokowi. Itu katanya Egy Sujana. Tetapi kata ibu ini menelepon polisi supaya dipertemukan dengan Jokowi, yang malah tatkala sudah sampai di sana dikasihlah jamuan-jamuan begitu ya. Dan tolong sterilkan dan amankan, karena takut di situ kan nggak bisa masuk segala macam. Ternyata mereka udah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Ini tamu-tamu istimewa loh Bu, kata Pak Jokowi. Spesial dibuatnya. Nah alhamdulillah kami di situ nyaman dan makan waktu 1,5 jam. Bang Egy menceritakan penyakitnya. Sebentar, inilah yang saya katakan kemarin ya, bahwa kalau Anda ini memiliki sedikit banyaknya gelar atau dikenal oleh orang lain sebagai ulama, alim, ustadz begitu ya, janganlah main ke rumah penguasa itu, jangan. Dipolitisasi nanti pada akhirnya. Ya sebagaimana ini, karena sepengalaman saya begitu ya, kenal dengan pejabat begitu. Saya adalah beberapa kenalan jenderal, ada kenalan saya. Itu kita ini beda loh ya, rasa kita ini beda. Jadi kalau belum bisa mengendalikan diri itu, kita merasa punya privilege, kita merasa dekat, merasa punya pelindung dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini datang ke rumahnya presiden, akhirnya kan jadi lain, dan itu nampak sekali dan itu terlihat dan itu nyata begitu, nyata itu. Dari tadinya menghujat menjadi puja-puji, yang mana pada akhirnya begini ya. Kalau misalkan Egy Sujana itu sedari awal menghujat Pak Jokowi, kemudian hanya karena bertemu satu kali saja langsung keluar puja-puji, akhirnya kan hujatan atau kita katakanlah dengan bahasa halus ya, kritikan terhadap Pak Jokowi ini akhirnya dipertanyakan. Lah, jangan-jangan Egy Sujana itu mengkritiki Jokowi, kritis terhadap Jokowi itu bukan karena pola pikirnya, karena memang karena tidak kenal saja. Tapi kalau sudah kenal, bakal jadi termul kelas atas itu Egy Sujana itu kalau dilihat dari sikapnya ya. Beda sama yang lain, yang tadinya termul kelas atas dekat sekali dengan Jokowi tapi merasa dikhianati atau merasa katakanlah merasa kecewa ya dengan Jokowi, malah jadi anti termul. Banyak kan yang seperti itu. Ini terbalik nih ya. Nah makanya khotimah itu nggak ada yang tahu memang ya akhir dari sesuatu itu. Cuman saya katakan di sini Pak Egy Sujana itu datang kepada Jokowi, kemudian menceritakan semua penyakitnya, dan sekarang sudah ke Malaysia. Saya katakan selamat begitu ya. Rest in peace Pak Egy. Bukan rest in peace dalam artian itu ya. Selamat beristirahat dengan tenang lah itu kan. Kalau rest in peace itu biasa agama sebelah kalau sudah mati ya. Enggak, ini mah kita mah Islam. Rest in peace itu maksud saya ya semoga istirahat dalam damai gitu ya, Pak Egy ya, di Malaysia sana maksud saya. Yang gini loh Pak, ini anu saya di sini ada darah keluar terus dipotong. Nah saya recovery. Oke gitu, kalau gitu Bapak kan orang berkuasa, kasih dong, tutup dong semua ini. Tersangka saya langsung enje. Itulah jawaban Bapak itu dengan lemah lembut. Nah ternyata waktu mau pulang ditanya, Bu Eli kapan Bang Egy berangkat? Kalau bisa tanggal 10 Pak, tapi namanya kita harus menghormati proses hukum. Itu tidak semudah itu kita jalani. Mereka gelar perkara, kalau nggak salah saya sehari sebelum ini, apakah Rebu atau Selasa, pihak sana gelar perkara apakah layak pencabutan kuasa ini sudah memenuhi unsur, baru mereka panggil saya bahwa bisa Bang Egy beli tiket. Ternyata tidak siap, hanya hari ini Bang Egy berangkat. Bang Egy trauma, takut bahwa ketinggalan lagi, makanya dia tadinya mau hadir di sini karena macet. Dia sekarang langsung ke airport. Sebentar. Jadi ketahuan kenapa Egy Sujana itu meminta waktu
waktu 1 minggu semenjak pertemuan itu ya. Ya ini proses SP3-nya keluar. Kan berarti udah tahu begitu ya. Cuman tidak ada sedari awal ngobrol. Jadi nggak apa ya kalau saya katakan nggak gentle ya. Dan tadi dikatakan kan Jokowi itu menjawab dengan nj begitu ya. Itu yang disebut oleh Egy Sujana sebagai akhlak yang bagus. Aduh, Pak Egy ini gimana ya? Sebelum ketemu sama Pak Jokowi itu jangankan cuma nj ya. Masuk gorong-gorong itu loh dikritik. Ya, jadi masuk gorong-gorong saja itu yang lebih susah. Itu effort di dalam membentuk suatu identitas itu lebih susah daripada nj aja itu nggak dianggap kok begitu ya. Nggak dianggap masuk gorong-gorong. Apalagi cuman nj apalagi cuman itu, cuman seperti itu. Ya entahlah, mungkin itu pilihannya Pak Egy Sujana. Dan kalaupun memang misalkan ya saya ada di situ melihat Pak Jokowi begitu ya dengan ya seperti itu, J. Mungkin saya juga bakal terenyuh begitu ya. Itulah makanya jangan dekat dengan politikus. Kalau berkenan, ayo mari kita ke Terminal 2. Dia berangkat dengan batik. Untuk keberangkatan Bang Egy ini berapa hari itu? Kita nggak tahu ya. Ingat Sultan Syaril ketika bermohon untuk asas kemanusiaan, berobat waktu zamannya Soekarno. Dia meninggal di sana dan kita kan nggak tahu dia recovery-nya berapa ya. Jadi saya minta kepada semua, jelas Bang Egy murni sakit, mohon didoakan, jangan fitnah kami karena sakit loh, dosa loh kalian, pertanggungjawaban dunia akhirat ya. Sebentar ya, kalau masalah mendoakan, saya mendoakan dan mudah-mudahan yang menonton juga sama-sama mendoakan, mudah-mudahan Pak Egy Sujana itu cepat sehat ya. Mudah-mudahan cepat sehat, dan ini dari lubuk hati yang paling dalam. Memang betul, mudah-mudahan cepat sehat. Kita tidak mau ada saudara siapapun itulah ya yang sakit, kecuali kalau udah kebangetan tuh kayak Jokowi. Kalau Jokowi mah enggak ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu cepat-cepat bisa istirahat sebelum 2029. Ya, karena mau tidak mau ya kita lihat pengaruh Jokowi itu masih amat sangat kuat. Ya, apalagi di kepolisian kelihatan sekali, dan mereka itu kepolisian itu terutama yang di Polda Metro Jaya itu tidak merasa risih, tidak merasa malu memperlihatkan sikap mereka yang tunduk kepada Jokowi itu. Dan bayangkan ya kalau KPU juga sama tuh, tanpa risih tanpa malu menunjukkan hal yang serupa. Bayangkan kalau ini masih ada 2029, ya mau gimana lagi? Sekali lagi tahun politik tanpa keadilan pada akhirnya. Sekali lagi saya katakan mudah-mudahan Pak Egy Sujana cepat sembuh dan cepat kembali ke Indonesia. Nerima uang 100 miliar, pakai apa bawanya Dinda? Dari semua lah, banyak lah. Semua. Katanya pengkhianat, pecundang, padahal Bang Egy ini bertahun-tahun pejuang dan aktivis. Mereka baru nongol kok actionnya luar biasa, melebihi kemampuan mereka. Nah, sebentar ya, kalau disebut pengkhianat dalam hal ini ya terutama begitu, saya rasa wajar karena memang Egy Sujana itu memperjuangkan hak pribadinya, sudah tidak memperjuangkan kebenaran lagi. Jadi ada kemarahan dari orang-orang, ya wajar. Apakah itu kemudian akan menghapus jasa-jasanya Egy Sujana selama ini? Ya saya tidak terlalu tahu begitu ya. Cuman yang namanya track record itu kan tidak bisa dihapus. Makanya hati-hatilah menjaga track record. Tidak bisa dihapus. Nah, yang ini kan ini sudah hampir final sebetulnya ya. Ya kalau misalkan kita sudah melihat ijazah palsu ini sudah berapa tahun tuh, 3 tahun apa 4 tahun tuh. Yang mana intensnya itu mungkin 2 tahun kebelakangan ya. Ini kan sudah banyak progres. Sedang banyak progres seperti ini, Egy Sujana malah mementingkan pribadinya, mementingkan dirinya. Ya, disebut pengkhianat, pecundang, saya rasa wajar dari orang-orang yang tadinya seperjuangan dengan Egy Sujana. Jadi tidak perlu diambil hati ya. jujur kalau kita bawa uang 100 miliar pakai helikopter, jatuh itu helikopter. Kalau kita bawa pakai tronton, berapa tronton yang kita siapkan? Enggak, itu 100 miliar. 1 miliar itu segimana? Sebenarnya itu segini duitnya itu. Seginilah 1 miliar itu. 100. Enggak harus pakai tronton, pakai kolbak cukup.
Cuman sekali lagi ya, saya tidak menuduh Egy Sujana bawa duit, enggak. Cuman tetap bawa sesuatu. Apa itu? SP3, perjanjian SP3. Itu tetap dibawa dan itu cukup ya melihat bagi kita itu ada sesuatu di belakangnya. 100 miliar bukan uang kecil, dan kalau kita pakai BPK pakai transfer kena KPK dong. Nah, alhamdulillah 1000. KPK-nya orang Jokowi dong. Bu, sekarang lagi rame kan Gus Yakut itu ya. Ini nanti kalau misalkan ada yang mau saya mengomentari videonya Islah Bahrawi ya mengenai Gus Yakut, tolong komentar. Insya Allah akan saya bikinkan itu. Perak kami tidak ada bawa apapun dari tempat Pak Jokowi, dan sampai detik ini masih kita yang mengkondisikan. Bawa apapun, bawa perjanjian SP3 tuh. Ya, itu harus diingat Ibu, itu sesuatu loh. Bang Egy punya anak loh. Anaknya orang mampu, punya keluarga juga gitu. Bu, dalam konteks ada rumor kayak gitu, ada kekecewaan dari TPS. Nah, bagi saya begini, mereka itu mungkin kecewa, saya hormati ya dengan statement-statement kotor itu, tapi kalau melampaui batas, saya cari mereka ke lubang semut ya. Waduh. Jangan kurang ajar. Hak kami dong, apa yang kami lakukan, hak saya sebagai kuasa hukum, berhasil mempertemukan dua tokoh bangsa. Waduh. Yang luar biasa. Bang Egy adalah tokoh besar di Indonesia, Pak Jokowi adalah tokoh besar di Indonesia. Berhasil saya damaikan. Waduh. Walaupun dengan sakit sesakit-sakitnya. Sebentar. Ini. Sepertinya terbuka sekarang. Inisiatornya itu ibu ini. Karena ibu ini pun aktif sekali. Di awal-awal itu ya mengatakan asli itu melihat ijazahnya Jokowi itu rame diberitakan sama Tremul asli. Kita ulangi lagi nih. Bukan dua tokoh bangsa yang luar biasa. Bang Egy adalah tokoh besar di Indonesia, Pak Jokowi adalah tokoh besar di Indonesia. Berhasil saya damaikan. Nah, berhasil saya damaikan. Give applause ya. Nah, ini atas inisiasi siapa? Nah, ibu ini berarti verbal keluar, berhasil saya damaikan. Nah, apakah ibu ini yang memiliki yang memiliki motif awal di dalam perdamaian ini, atau ada seseorang yang menyuruh di belakang? Saya tidak tahu. Cuman mungkin saja kalau kita husnuzon saja dulu begitu ya, ini adalah bentuk rasa sayang ibu ini terhadap Pak Egy ya, melihat kondisinya yang demikian rapuh, mungkin ya udahlah kita damaikan, dan terjadilah itu. Mungkin ya. Jadi jangan tidak mau bawa apa-apa, Bu lah ya. Bawa SP3. Walaupun dengan sakit sesakit-sakitnya. Seandainya saya dibayar 10 miliar pun saya nggak sanggup. Sekarang ini saya dibuli-buli, saya disakiti, keluarga saya tersiksa. Jadi saya nggak mau ya. Tolong ya, nggak ada kami ada apa-apa dalam persoalan ini. Murni demi rasa kemanusiaan, Bang Egy berobat. Ibu kalau begitu ya, coba tepos seliro ya. Dihujat seperti itu sudah sakit hati. Memangnya nggak banyak orang yang sakit hati sama Jokowi tuh, dari mulai janji yang tidak ditepati, kemudian kasus-kasus yang tidak pernah tersentuh, kemudian nyawa yang hilang, ya sama. Jadi urusannya jangan ke situ. Makanya ini sekali lagi saya katakan sudah melebar, susah memang di Indonesia ini kita mau melihat perkara secara objektif begitu ya. Jadi kalau kita membahas satu masalah itu berhenti pada substansi masalahnya susah, karena memang seperti ini ya. Apa kok langsung tiba-tiba bahwa saya ini punya hati, saya punya keluarga sakit, merasakannya itu difitnah begini dan begitu. Ya samalah kalau begitu. Kalau nggak mau jangan masuk ke dalam ranah ramai kayak begini. Kalau nggak mau seperti itu. Boleh kalian lihat dia pakai kursi dorong, anaknya ikut, istrinya ikut. Boleh kalian lihat. Nah, kita nggak tahu umur, makanya Bang Egy bersedia bersilaturahmi, menyampaikan Pak Jokowi sakit, saya juga sakit. Saya mau ke Malaysia Pak berobat. Kalau Bapak mau berobat nanti saya kasih alamat. Sampai segitunya silaturahmi mereka. Kami mendengar pun rasanya walaupun hampir 2 jam belum puas, karena enak itu, asik gitu. Ya. Pak Jokowi ketika pertama bertemu, Bang Egy, Abang ingat saya minta tolong buat LBH. Abang 2006 udah terkenal, saya nggak siapa-siapa. Begitulah Pak Jokowi merendahkan
ini menghargai kami semua dan menghormati pertemuan itu. Saya sekali lagi bukan ingin menjilat segala macam, ekspektasi saya tercapai. Saya zikir 2 hari sampai selesai bicara itu, karena takut tiba-tiba Bang Egy, saya nggak mau minta maaf, tiba-tiba Pak Jokowi, saya nggak mau keluar, tiba-tiba begitu kan takut. Nah akhirnya semua Allah yang mengatur. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Makanya kami berangkat. Satu. Sebentar ya, ini bawa takdir. Iya, takdir semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tetapi kan permasalahannya manusia ini dia mukallaf. Kita gak usah ngobrol ke sana ya. Masalah takdir oke lah. Itu memang demikian ya. Orang yang berzina itu atas takdir Allah juga, orang yang mencuri atas takdir Allah juga. Masa mau kita omongin gitu? Ya, janganlah dibawa-bawa itu. Gak elok. Ngaji lagi ya, Bu ya, permasalahan itu. Supaya tidak dibawa-bawa ke dalam. Geli saya itu kalau apa namanya, lihat orang untuk membela sesuatu begitu ya, terus bawa-bawa hal seperti itu. Geli lah. Itu kita kesampingkan saja. Nah, apa yang dikatakan oleh Bu Eli tadi ya, ini namanya kalau tidak salah Bu Eli itu, bahwa ini adalah pilihan dari Egy Sujana. Betul, itu adalah pilihan dari Egy Sujana, dan yang bersangkutan ini atau kuasa hukumnya itu berhak untuk berhenti dimanapun dalam perjuangan mereka. Tapi kan yang menjadi aneh begini, malah jadi balik gigit kepada Roy Suryo dan kawan-kawan yang masih berjuang. Kalau mau gugur kan gugur sendiri, kok gak usah mengugurkan yang lain. Egy Sujana itu ada tuh telepon ke Roy Suryo atau mungkin WhatsApp begitu ya, selamat berjuang bro, brother begitu ya, ada. Tapi waktu konvers kemarin mengatakannya apa? Tuh ada yang ngurus Roy Suryo yang sok jago itu. Kan beda lagi ya. Jadi apa yang dikatakan kepada Roy Suryo, apa yang dikatakan ke Republik, kemudian TPWAin diacak-acak, itu lain permasalahannya. Jadi kalau misalkan memang sakit, sudah tidak mau lagi urus-urusan dalam perkara ramai seperti ini, yang saya katakan itu wajar ya. Mungkin saya pun kalau ada di dalam posisi Egy Sujana sama, bakal udahlah selesai ya, biar anak-anak muda aja yang lanjutin begitu. Mungkin saya juga seperti itu. Tapi saya tidak akan sampai meracuni orang-orang yang masih berjuang agar berhenti berjuang, atau malah menggiring publik untuk membenci orang yang masih berjuang. Ini kan jadi 180 derajat. Yang tadinya menghujat-hujat jadi memuji-muji. Dan tadi ya, kalau misalkan dikatakan Pak Jokowi itu hospitality-nya bagus ya, beliau ini politikus, Bu ya. Harus ingat, beliau ini politikus. Jadi ini susahnya. Mungkin Pak Egy itu menyangka ya orang-orang itu seperti yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan mau ngomong apa tinggal ngomong. Kadang-kadang nggak seperti itu. Kadang-kadang nggak seperti itu. Apa yang ditampakkan itu bukan apa yang ada di dalam isi pikiran mereka. Itu sering sekali terjadi. Apalagi Jokowi, sen kanan belok kiri, atau sebaliknya ya, sen kiri belok kanan. Itu sering sekali terjadi. Kedua, saya berdoa, ya Allah, jika ini mudaratnya lebih banyak, halangi keberangkatan kami. Jika lebih banyak manfaatnya, mudahkan. Alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah. Loh, itu doa juga belum tentu terkabul ya. Sering kok yang seperti itu. Kalau misalkan ini jelek bagi saya, mudah-mudahan jauhkan. Kalau bagus mudah-mudahan dekatkan. Didekatkan, kesananya cerai gitu. Ada juga yang seperti itu sering. Itu tidak menjadi patokan kebenaran ya. Kalau udah campur-campur seperti ini, susah kita ngobrol. Mau ngobrol apa kita pada akhirnya ya. Demikian dulu lah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya Pak Egy Sujana ini kasihan ya, kasihan. Semoga beristirahat dengan damai di tempatnya sekarang. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.